Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Nur MBS, Widya Iswara, ahli utama dari BPSDM Provinsi Riau, salah seorang peserta workshop Laksar CPNS tahun 2021 yang diadakan oleh LAN RI kerjasama dengan APUI Provinsi Riau. Bapak, Ibu, para narasumber yang kami hormati, bahwa salah satu tugas dari peserta adalah mempersiapkan rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau RBPMP. Khususnya kami ambil adalah agenda 1, yakni sikap perilaku bela negara. Di dalam mata pelatihan ini nanti ada 3 materi yang harus diberikan kepada para peserta, yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Adapun tujuan pembelajaran adalah agenda 1 ini membekali peserta, ya, tujuan pembelajaran pada agenda 1 ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami dan menginternalisasi wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta menyadari bahwa pentingnya memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmaninya dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS atau ASN profesional dalam pelayanan masyarakat melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktik. Indikator dari hasil belajarnya adalah nanti para peserta bisa menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Yang kedua, menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga, menjelaskan dan memberikan contoh yang menggambarkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam berbagai kegiatan yang dapat melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Jadi ini merupakan pesan dari pembelajaran mata pelajaran pada agenda 1 ini. Yakni seluruh mata pelajaran pada agenda ini dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai tujuan agenda sikap perilaku bela negara dengan memberi penekanan pada kemampuan praktik. Adapun latar belakang untuk pembelajaran ini adalah pencapaian cita-cita dan tujuan negara, yakni dalam alinea 3 dan alinea 4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, maka ASN yang profesional diharapkan ASN yang profesional yang mampu menjalankan fungsinya, ya, dan kemudian dukungan sikap, yakni memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara dan mengimplementasikan, ya, sankrinya, gitu, sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, kompetensinya, yaitu peserta mampu untuk memantapkan wawasan kebangsaannya, 2, menumbuh kembangkan kesadaran bela negaranya, dan ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, materi pokok dan submateri pokoknya adalah pertama, 1, memantapkan wawasan kebangsaan. Yang kedua,
menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Nah, ini yang sekali lagi yang diulang-ulang dengan adanya sub-sub dari materi pokok tersebut. Untuk pengamalan bela negara atau pengamalan belajar agenda 1 atau sikap berlaku bela negara ini, nanti adanya materi dinamika kelompok, itu 3JP, dan kemudian nanti ada sikap perilaku bela negara. Jadi nanti dalam pembelajarannya ada yang sinkronus dan ada yang asinkronus. Nah, dalam sinkronus ini nanti diharapkan untuk para peserta bisa membaca, mendengar, berdiskusi, presentasi, menonton video, dan kemudian nanti dari hasil yang dijelaskan secara sinkronus tadi, yaitu 3 hal tadi, ya, wasbang dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini dilanjutkan dengan asinkronus, itu 6JP. Ya, kalau sinkronusnya 3JP, asinkronusnya 6JP, dan kemudian untuk selanjutnya ada tugas individu, tugas kelompok. Nah, ini akan diberikan. Dan kalau rincian dari masing-masing para peserta diharapkan akan bisa dengan dia membaca, mendengar, berdiskusi, dan prestasi, menonton video segala macam itu, yang endingnya diharapkan sikap perilaku bela negara selama latsar, baik di lembaga pelatihan maupun di instansinya atau di habituasinya gitu. Adapun rencana pembelajaran dari Latsar CPNS ini, yang nama program yang kami sampaikan, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan 3, kemudian mata pelatihannya agenda 1 atau sikap perilaku bela negara, dengan alokasi waktu selama 48 jam pelajaran atau 48 JP, masing-masing 45 menit, dengan rincian MOOC 9 JP atau 9 jam pelajaran, kemudian DL Distance Learning itu 39 JP yang terdiri dari 15 JP sinkronus dan 24 JP asinkronus. Dan kemudian deskripsi singkatnya, bahwa agenda pembelajaran ini diharapkan dapat membekali peserta dengan kemampuan memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat melalui pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran praktik. Adapun tujuan pembelajaran hasil belajar, yakni setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Indikator hasil belajar peserta A. Jadi indikatornya peserta dapat A. menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. B. menjelaskan analisis isu kontemporer. Dan C. melakukan praktik yang mencerminkan kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan yang melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa
agar dapat mewujudkan kesiapsiagaan bela negara. Berikut materi pokok dan submateri pokok. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini terdiri nanti rincian submaterinya, wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan ketiga sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian materi pokok berikutnya analisis isu kontemporer, itu terdiri dari submateri pokoknya, perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara, submateri pokoknya, satu kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, rencana aksi bela negara, dan terakhir kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Nah, kegiatan belajar mengajar untuk pembelajaran distance learning ini kami sudah merancang dan membuat rinciannya. Pertama, seperti yang dijelaskan di atas, untuk pembelajaran distance learning yaitu MOOC. Nah, MOC yang dilakukan oleh LAN itu sebanyak 9 JP atau 405 menit. Kemudian barulah kita melaksanakan dengan sinkronus. Nah, sinkronus ini selama 3 JP atau 135 menit. Satu, itu pendahuluannya, kemudian ada penyajian dan penutup. Kami mencoba membagi waktu dan pendahuluan ini lebih kurang 20 menit. Ya, yang terdiri perkenalan, review pembelajaran MOC, Wasbang, dan bela negara. Kemudian penyajian. Ini yang mungkin materinya pencerahan Wasbang dan bela negara ini selama 105 menit, dan terakhir penutup. Penutup ini menerangkan tugas asinkronus kepada peserta di upload dan sub pada LMS. Nah, ini lebih kurang hanya 10 menit. Itu dengan apa yang dilakukan oleh peserta itu menanggapi, bertanya, kemudian menjawab pertanyaan fasilitator. Metode ceramah dan tanya jawab. Medianya ya LMS, laptop, modul bahan ajar, bahan tayang. Kemudian asinkronus itu selama 6 JP yaitu 270 menit. Itu yang adalah tugas individu berupa learning, jurnal, Wasbang, dan BM. Berikut sinkronus yang kedua. Sinkronus kedua itu lebih kurang juga 3 JP atau 135 menit. Ini didahului dengan pendahuluan yang hanya 15 menit. Tadi 20 menit, kalau ini 15 menit. Ini review pembelajaran MOC, analisis isu kontemporer ya, yang telah diterima oleh para peserta. Kemudian baru penyajian lebih kurang 110 menit, dan nanti terakhir penutup selama 10 menit. Nah, kemudian nanti ada lagi asinkronusnya. Jadi setelah selesai sinkronus ada sinkronus. Sinkronusnya juga 6 JP. Ya, yakni tugas individu berupa learning, jurnal, Wasbang, dan BM. Kemudian baru masuk ke berikutnya sinkronus yang ketiga. Sinkronus ketiga ini juga 3 JP atau 135 menit. Dan ini dahulu dengan pendahuluan hanya 10 menit, kemudian penyajian, penutup. Nah, penyajiannya lebih kurang 110 menit, penutupnya 15 menit. Setelah pembelajaran ini langsung asinkronus lagi. Untuk asinkronus yang ketiga itu juga selama 6 JP. Berikut masuk lagi yang hari berikutnya adalah sinkronus lagi selama juga 6 JP. Nah, ini untuk yang terakhir 6 JP 270 menit. Pertama, umpan balik agenda. Umpan balik agenda itu juga 3 JP. Ini fasilitator memberikan tanggapan akan presentasi peserta yang memuat 3 materi agenda 1. Nah, jadi peserta saat itu kegiatannya adalah fasilitator saat itu peserta mempresentasikan hasil diskusi, ya, dan kemudian memberikan presentasi tanya jawab, laptop, debat tayang, dan kemudian ini yang kita lakukan. Berikut adalah pendalaman dan penguatan agenda. Ini juga selama 3 JP atau 35 menit. Ini adalah fasilitator memberikan pendalaman dan penguatan agenda 1. Terakhir barulah ada asinkronus. Asinkronus terakhir ini adalah untuk membuat tugas kelompok berupa video dan PPT agenda 1. Ini selama 6 JP selama 270 menit. Demikianlah kira-kira yang dijelaskan, yang kami jelaskan untuk para peserta CPNS. Ini semua terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan metode sebagai berikut. Widyaswara memeriksa tugas individu dan tugas kelompok pada media LMS, kemudian Widyaswara menilai dan mengevaluasi tugas presentasi kelompok, dan terakhir Widyaswara menilai dan mengevaluasi tugas video tugas kelompok. Mudah-mudahan pembelajaran yang kami lakukan hari ini
bisa menjadi pedoman kami untuk pelaksanaan yang hakikinya dalam pelaksanaan memberikan laksar kepada para peserta, terutama ASN kita di daerah kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.